Sekarang kita akan memasuki latihan di GeoSlope atau GeoStudio. Nah, ini sketsanya kita akan mensketsa lereng seperti ini 0,0, 0,20, 10,20, 30,10, 40,10 dan 40,0. Nah, terus misalnya gamma B-nya 17, C-nya 25, phi-nya 30. Tapi ini nanti bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan. Nah, ini ya contoh soalnya. Ini tanpa muka air tanah. Setelah adik-adik menginstal GeoStudio 2021, terus adik-adik sudah berhasil menginstal. Nah, sekarang adik-adik jalankan GeoStudio, nanti ini tampilannya. Tampilan pertama ini. Nah, ini di GeoStudio ada beberapa tool, ada beberapa subprogram, ada slope itu untuk menganalisis lereng, shape itu untuk menganalisis rembesan, sigma untuk menganalisis tegangan-tegangan, quake untuk menganalisis dinamik dan seterusnya. Ada beberapa macam sub software. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang slope W. Nah, ini ya, nanti kita akan fokus pada slope W. Nah, untuk pertama kali adik-adik running, kita hanya akan memakai license pelajar, student license. Nah, jadi nanti dipastikan lisensinya student. Nah, dipastikan lisensinya student. Jika adik-adik punya uang atau misalnya besok kerja, terus adik-adik kerja di suatu perusahaan, terus mereka punya full license, ya berarti ini pakai full license atau misalnya basic license. Nah, karena untuk pelajaran versi gratis kita pakai student license. Nah, ingat student license itu nggak boleh untuk pekerjaan konsultan. Jadi ini hanya untuk kepentingan pelajar saja. Nah, untuk kepentingan belajar mengajar saja. Nah, setelah ini dipastikan student license, terus kita klik slope W. Nah, tampilan pertama adalah define project. Nah, ini kita lihat di sini, ini setting, ada tab setting, ada tab slip surface, ada distribution, ada advance. Nah, kita klik yang slip surface, yang lain kita abaikan dulu. Kita klik slip surface, terus kita direction of movement-nya adik-adik terserah gambarnya mau kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kali ini kita akan gambar dari kiri ke kanan. Terus nanti opsi slip surface-nya ada entry exit, terus ada grid radius, ada critical slip surface. Nah, kita pakai entry exit. Nah, nanti bedanya apa? Nanti kita jelaskan antara entry exit dan grid radius. Nah, kita pakai ini ya, left dan entry exit. Oh ya, ini sebagai catatan, kita tidak akan menjelaskan opsi per opsi, tool per tool. Kita hanya akan menjelaskan supaya adik-adik bisa menganalisis. Kita tidak menjelaskan secara detail. Nah, jadi kita menjelaskan langkah-langkah agar adik-adik bisa menganalisis. Nah, ini ya. Nah, ini dari kiri ke kanan, terus entry and exit. Terus tipe analisisnya kita pakai ordinary, ini Valenius dan Bishop. Nah, nanti kita pakai ordinary dan Bishop. Sekarang kita pakai ordinary dulu. Nah, kita pakai ordinary. Ini left, directionnya left to right. Terus slip surface opsinya entry exit. Terus kita close. Nah, setelah di close, misalnya adik-adik ingin memunculkan yang tadi, ini pakai
define project, ingin memunculkan window yang tadi ini, define project. Nah, kita close lagi ya. Misalnya adik-adik ingin mengganti analisis jadi bishop, ingin mengganti slip surface-nya jadi entry, jadi grid and radius, dan seterusnya. Jadi apa namanya, setelah ini adik-adik close, terus adik-adik ingin mengganti metode analisisnya pakai project ini, define terus project. Nah ini tampilan pertama atau tampilan slope W. Tadi yang awal tampilan awal geoslope. Nah ini tampilan apa namanya, ruang kerja slope W. Di sini ada tool, ini tool. Terus di sini ada tool juga. Di sini juga ada tool. Nah, kita tidak akan apa namanya menjelaskan satu persatu. Nanti adik-adik bisa coba, silahkan. Nah, langkah pertama adik-adik menganalisis adalah adik-adik men-sketch gambar. Nah ini sketch, bisa dari sketch ini line, circle, dan seterusnya, aksis, dimension, dan lain-lainnya. Bisa dari sketch ini, bisa dari toolbar sini. Ini kita sketch. Nah, terus jika adik-adik kursornya diletakkan di sini, adik-adik lihat di sini akan muncul koordinat. Nah, di sini ada muncul koordinat. Nah, misalnya sini, misalnya kita mulai dari 0,0. Adik-adik di sini akan muncul 0,0. Nah, ingat, terus di sebelahnya sini ingat ini ada snap grid. Nah, ini snap grid itu mirip AutoCAD. Jadi misalnya kita tidak tepat 0,0, dia nanti akan snap ke titik 0,0 misalnya. Paham ya? Jika ini kita uncheck, nanti dia tidak snap ke grid. Nah, ini kita pakai snap ke grid. Pastikan ini diaktifkan snap to gridnya. Kita mulai dari 0,0. Nah, ini muncul poin 1,0. Terus poin kedua 0,20. 0,20. Kita tarik ke atas belum sampai, tarik lagi. Nah ini 0,20 kita klik. Terus kita tarik 10,20. Nah, terus kita tarik 30,20. 30,20. 30,20. Terus kita tarik 40,10. Nah, ini sudah tutup. Gambarnya seperti ini. Terus jika adik-adik misalnya ingin menggambar aksis atau menggambar apa namanya ini, menggambar aksis, kita masukkan aksis. Ini sumbu vertikalnya apa? Elevasi. Sumbu horizontalnya apa? Distance. Nah, ini ya kita klik di sini. Dan kita drag. Nah, ini ya. Ini kita buat aksis. Ini sumbu ini minimum aksisnya -6. Ini bisa kita rubah-rubah. Misalnya kita ingin di -1. Nah, terlalu mepet, kita ganti -2. Nah, terus ini juga misalnya -2. Sumbu Y-nya -2. Nah, ini bisa pakai aksis seperti ini. Terus misalnya sumbu vertikalnya sumbu horizontalnya maksimum misalnya 45 atau misalnya 40. Nah. Terus sumbu horizontalnya misalnya sumbu vertikalnya 20.
Nah, ini sudah ya. Nah, kita close. Terus misalnya jika adik-adik ada kesalahan, misalnya ini ada kesalahan, misalnya kita ingin menggeser ini ya, kita ingin menggeser. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, misalnya kita ingin menggeser, ini bisa kita tarik. Nah, paham ya? Dengan ini, dengan tool ini. Jika ingin menggeser dan lain-lain. Nah, tapi ini dalam kasus ini kita tidak ingin menggeser. Nah, ini bisa kita geser. Nah, ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser. Nah, paham ya? Kita close. Nah, ini gambarnya sudah jadi. Terus misalnya adik-adik ingin tadi sudah nambah apa namanya? Sudah nambah aksis. Sekarang bisa ditambah dimension. Nah, ini seperti AutoCAD misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi kali ini kita tidak ingin membuat dimension. Terus misalnya ini sudut. Salah. Nah, misalnya ini dimensi untuk sudutnya misalnya. Nah, tapi kali ini kita tidak ingin membuat dimensi dulu. Nah, sudah. Setelah kita bisa men-sketch, kita masuk ke draw region ini. Nah, atau bisa dipencet ini sama saja. Ini draw region. Nah, ini sudah apa namanya? Draw region. Terus setelah draw region kita draw material. Kita ingin memasukkan material di sini. Bisa klik di sini atau di sini sama saja. Nah, ini define. Nah, materialnya apa? Misalnya materialnya tanah. Terus ini warnanya bisa kita ganti. Terserah, ini kuning aja. Terus modelnya kita pakai merkolong. Nah, ini unit weight-nya misalnya 18. Kohesinya misalnya 25. Phi-nya misalnya 30. Kita close. Nah, kita assign. Kita assign dengan diklik sini. Nah, terus view assign di sini. Nah, berarti yang tanah ini untuk region ini. Paham ya? Kita close. Nah, regionnya sudah. Sekarang kita draw lagi slip surface. Kita pakai entry exit. Nah, ini misalnya di sini kita klik entry-nya dari sini. Kita tarik, ini kita drag ya. Kita tarik drag. Terus kita klik lagi di sini. Ini entry. Kita lihat left tadi kita dari kiri ke kanan berarti left-nya entry. Terus ini kita tarik lagi, kita klik lagi. Kita tarik. Nah, ini exit-nya. Terus ini kita paskan misalnya left-nya 1. Terus ini 2, ini 22 juga. Kita paskan, ini kan nggak bulat. Nah, kita close. Nah, jadi ini entry, ini exit-nya. Nah, ini entry, ini exit. Terus setelah entry exit selesai, kita run. Ini klik run di sini. Nah, kita save misalnya contoh 01. Nah, ini kita masukkan contoh 01. Nah, ini
Setelah selesai ini SF paling kecil 2,57 berarti aman ya. Ini kita bisa urutkan dari SF paling kecil, dari slip surface-nya. Ini kita klik di sini. Ini kayak Excel itu kita urutkan. Nah, slip surface yang paling kecil ini. Nah, tadi ini dilihat tadi di definition, sekarang ke result. Nah, ini bisa dilihat ya adik-adik. Tadi di definition, ini sekarang di result. Nah, ada beberapa hasil yang bisa kita teliti, yang bisa kita inspect, yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah slip surface. Kita klik di sini, draw slip surface color map. Nah, ini ada view. Ini yang ditunjukkan hanya slip surface yang paling kritis. Misalnya kita tunjukkan semua slip surface. Nah, ini muncul. Paham ya? Ini muncul. Terus ini bisa adik coba ini ya, bisa adik coba. Misalnya kita ingin membuat safety map. Kita buat safety map. Nah, ini safety mapnya ini. Nah, ini zonanya hanya satu. Misalnya kita buat 10. Nah, ini kita buat 10 zonanya. Nah, ini ya, kita buat 10. Nah, color mapnya ini kita lihat dari minimum SF, incrementnya penambahannya 0,1, jumlah colornya 10, ending value-nya 3,57. Nah, ini ending value-nya. Jadi ini akan dibuat dari 2,576 sampai ini ending value-nya hanya 3,57. Nah, paham ya? Terus jangan lupa klik show legend. Ini bisa pakai properties, silahkan. Nah, terus kita close. Nah, ini safety factornya. Ini nggak bisa kita drag pakai ini. Nah, jangan lupa klik ini untuk ngedrag. Nah, di sini adik-adik bisa lihat yang biru tua. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini kita kita hapus dulu anunya. Nah, yang biru tua ini nggak kelihatan juga biru tua. Yang biru muda ini safety factornya antara 3,276 sampai seterusnya. Yang biru tua nggak kelihatan, kemungkinan biru tua di sini. Nah, cara menghapus ini gimana? Cara menghapus hijau-hijau agar semua bisa terlihat. Ini tinggal adik-adik cek dan uncheck. Nah, misalnya ini di uncheck. Nah, ini di uncheck. Nah, kelihatan sekarang. Berarti yang biru itu di sini, slip surface-nya di sini. Yang biru muda ini. Nah, berarti yang merah itu di sini. Berarti slip surface di sini adalah slip surface yang paling kecil, yang merah ini. Semakin besar di sini, semakin slipnya SF-nya semakin besar, slip surface-nya semakin kecil, SF-nya semakin besar. Nah, jadi yang kritis yang di sini, yang merah. Nah, paham ya? Ini tadi kita membuat kontur map. Nah, sekarang kita mau membuat view /information. Nah, /information. Ini slash-nya ini kita close dulu. Konturnya ini kita hilangkan dulu. Nah, ini kalau mau menghilangkan ini nanti silahkan adik-adik coba diklik satu persatu ini. Terus ini saya balikkan lagi yang hijau-hijau. Nah, ini saya balikkan lagi. Sudah ya. Nah, kita klik tadi /information. Nah, misalnya ini di sini. Nah, ini kita klik, dia akan berubah. Ini tadi pakai metode ordinary. Ini pakai ordinary. Ordinary itu apa? Ordinary itu metode Wallenius. Nah,
Metode Wallenius, ingat metode Wallenius tidak memperhitungkan gaya antar slash. Tidak menghitungkan gaya antar slash. Di sini kosong, nggak ada gayanya. Akibatnya apa? Akibatnya kurvanya terbuka. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak dalam kondisi kesetimbangan. Nah, kurvanya kurva terbuka. Nah, di metode ordinary hanya memperhitungkan kesetimbangan momen. Di sini kurvanya terbuka. Nah, sekarang kita ganti analisisnya, balik lagi ke define. Kita ganti analisisnya Bishop. Nah, kita close. Ini nggak ada airnya, jadi kita tidak kita pilih nih. Nah, sekarang kita mau nyoba analisis Bishop. Tadi 2,5 ya kalau salah. Tadi 2,5. Coba kita cek lagi, kita ulang. Yang metodenya metode ordinary. Tadi 2,5 kalau salah. Vertikal. Nah, 2,57. Sekarang Bishop kita klik define project. Ini kita run. Nah, 2,7. Metode ordinary biasanya lebih kecil dari metode Bishop. Terus cara membuat contour map sama ini. Cara membuat contour map ini kita klik. Ini tadi kita uncheck ya, ini kita cek lagi. Nah, terus ini kita uncheck. Nah, ini contour map untuk Bishop. Nah, kita uncheck lagi. Nah, terus kita cek slip information bukan. Nah, di Bishop meskipun belum nutup, kenapa belum nutup? Nah, karena Bishop hanya mempertimbangkan sigma momen sama dengan 0. Nah, ini belum nutup juga di Bishop. Nah, tetapi lumayan jika dibandingkan dengan metode Wallenius. Ini tinggal sedikit. Ini ya, bisa lihat tinggal sedikit. Tadi Wallenius besar gapnya. Nah, kenapa? Karena Bishop sudah mempertimbangkan gaya antar slash. Tetapi hanya mempertimbangkan gaya normal antar slash. Tidak ada gaya geser. Nah, tidak ada gaya geser antar slash. Dia hanya mempertimbangkan gaya normalnya. Sehingga ini sudah lumayan. Nah, seperti ini. Untuk lebih lanjutnya, adik-adik bisa mempelajari di e-book Stability Modeling with GeoStudio. Keluaran dari Geoslope International Ltd. Nah, itu silahkan adik-adik pelajari lebih lanjut. Nah, sekian. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan bertanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.